Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama channel Motoran Nihong. Hari ini saya masih ada di Saitama Chichibu ya. Masih terusan dari video yang kemarin. Jadi di Saitama Chichibu ini, seperti saya bilang, tempat ini emang pedesaan. Tetapi di tengah pedesaan ini ada kota ya. Jadi pedesaan di tengahnya kota gitu. Jadi tempat ekonomi berputarnya itu Saitama Chichibu itu ya daerah sini ya. Seperti yang kalian lihat di depan ini. Di daerah ini tuh banyaknya kalau misalkan anak magang tuh saya dengar-dengar kebanyakan kerjanya itu sebagai petani ya. Atau ya di pabrik-pabrik kecil gitu ya. Karena di daerah pegunungan atau pedesaan seperti ini biasanya jarang ada perusahaan-perusahaan yang besar ya, kecuali ada perusahaan yang ya mungkin yang jalurnya dekatnya ke jalan tol. Karena kalau ada akses jalan tol itu ya enaknya apa ya, si truk-truk besar kan bisa cepat keluar ya. Nah biasanya kalau ada perusahaan yang besar itu biasanya dekat jalan tol. Nah hari ini saya mau ajak kalian putar-putar ya di pedesaan di tengahnya kota Saitama Chichibu. Yos, let's go. Dan jangan lupa seperti biasa saya cerewet ya. Tolong bantu saya subscribe ya teman-teman semuanya yang menonton video ini. Saya mohon semoga channel saya berkembang ke depannya dan selalu membuat video untuk kalian ya. Bagi kalian yang suka dengan Jepang ya, suka segalanya, suka anime, suka cewek Jepang, dan suka itu tuh yang apa ya, yang itu yang jap. Keceplosan lagi. Nah bagi kalian yang suka dengan jap gitu ya. Jepang itu apa ya, seks itu bisa dibilang bebas ya. Karena ya seperti kalian tahu mungkin ya, dengar-dengar Jepang itu ya kumpul kebo itu banyak. Yang belum nikah juga satu apartemen itu banyak. Jadi orang Jepang itu kadang-kadang ya kalau mau sebelum mau nikah itu tinggal dulu bersama gitu. Nah kenapa mereka bikin alasan seperti itu? Karena kalau misalkan udah nikah dan tahu kebiasaan si cowoknya jelek atau si ceweknya jelek, itu mereka kan jadi cepat ini ya, apa, kalau cerai gitu ya. Kalau udah cerai kan ya membekas gitu ya. Nah biasanya orang Jepang itu tinggal dulu bersama. Nah udah ketahuan kan, wah si A ini jelek gitu ya, wah udah putus aja gitu ya. Biasanya kayak gitu tuh orang Jepang itu. Kok jadi ngomongin yang kayak gitu sih. Nah ya baik lagi ya, ini kota di pedesaan ya, kota di tengah pedesaan Saitama Chichibu ya. Nah hari ini tuh lumayan panas ya. Jadi meskipun di daerah pegunungan yang ya banyak pohon-pohon hijau, itu tetap aja ya kalau di Jepang itu panas gitu ya si udaranya tuh. Nah di Jepang itu kalau kepanasan, terlalu kepanasan tuh bisa pingsan ngedadak loh. Itu namanya tuh nesucho. Nesucho itu bahasa Indonesianya tuh apa ya, overheat gitu. Overheat itu bahasa Inggris ya. Apa ya, terlalu kepanasan gitu. Jadi tiba-tiba pikiran tuh ngeblank terus pingsan gitu. Nah di Jepang itu kalau musim panas yang hati-hatinya itu. Nah biasanya gimana sih pencegahannya? Pencegahannya ya biasanya banyak minum ya, seperti minuman yang ada garamnya ya, Pocari Sweat kayak gitu. Kalau di Jepang itu ada yang terkenal Aquarius namanya tuh. Wah di depan ada kereta nih, wah mantap itu. Kereta apa ya itu? Kereta tujuan mana ya? Saya juga kurang tahu. Tuh, jadi meskipun di tengahnya pedesaan tuh
tetap aja ya di apa ya, kotanya tuh bagus, bersih Jepang tuh ya, jarang ada sampah gitu ya. Jadi benar-benar ya ekonomi Jepang itu dipakai buat rakyat gitu ya. Jadi si tukang sampah juga banyak di Jepang tuh. Dan yang bagusnya juga orang-orang Jepang itu manage-nya bagus gitu. Kalau buang sampah sembarangan ya nggak bagus gitu ya. Nggak bagusnya itu buat ngeganggu orang lain, dan terutama ya apa, mengotori hati. Mengotori hati itu, kalau hatinya udah kotor itu ya melakukan apa saja gitu. Jadi nggak peduli lingkungan tempat kita itu ya. Nah jadi kalau mau bersihkan hati itu harus lihat dulu apa, kepribadian diri kita sendiri. Kalau kita bisa bersih-bersih ya, apa, insya Allah gitu hatinya juga bersih gitu ya. Nah hari ini maaf ya saya liuk ke tengah gini karena saya sambil lihat napi ya. Kadang-kadang ini saya jalannya kurang paham gitu, takut nyasar. Kalau nyasar ini tambah jauh gitu. Nah ayo kita, ada yang request nih masuk gang-gang kecil katanya. Oke ayo kita masuk ke gang-gang kecil nih. Gang-gang kecil di pedesaan Jepang itu kayak apa sih tuh, kayak gini ya. Orang-orangnya juga sedikit tuh yang pada keluar. Pada kemana tuh ini tetangga-tetangga ini nih? Ngobrol ya, ngobrol dong sama tetangga itu biar aman gitu ya. Apa, biar aman, biar nggak ada maling gitu maksudnya tuh. Orang Jepang itu emang gimana ya, menjaga privasi itu nomor satu kayaknya ya. Karena privasi itu kalau bocor ya tahu sendiri lah, pasti yang namanya bocor itu semua orang jadi pada tahu gitu. Ya kalau kalian yang punya privasi yang luar biasa gitu ya, harus disembunyikan ya, jangan diumbar gitu ya. Tahu sendiri lah, mulut-mulut tetangga itu ya luar biasa ya, lebih jahat dari ular kayaknya bisanya tuh. Nah ini kemana nih? Oh ke sini kayaknya, ke kiri nih. Aduh pusing nih. Kayak gini jalanan kosong, orang-orangnya pada kemana ini? Ya namanya pedesaan, kalau di Jepang itu kebanyakan yang tinggalnya ya anak mudanya sedikit. Anak-anak muda orang Jepang itu biasanya mereka ngadu nasibnya ke kota gitu ya, ke Tokyo gitu ya. Jarang ada yang tinggal di pedesaan. Ya sama lah, orang Indonesia juga gitu ya. Kalau mau ngadu nasib ya ke kota gitu kan ya, biar ekonominya lebih bagus ya. And by the way, sekarang bensin saya udah bahaya nih, mau habis. Nah saya sekarang mau cari pom bensin dulu ya. Tuh wah udah E-nya di bawah banget ya. Jadi saya belum terbiasa sama motor ini ya. Kira-kira kalau habis bensin segitu jaraknya kira-kira berapa kilometer gitu bisa tembus ya. Takutnya karena ini tempatnya masih jauh dari rumah, nanti habis bensin dan di pegunungan ini ribet ini. Jadi isi bensin dulu. Ngomong-ngomong isi bensin ya, kemarin saya udah bikin video kan tentang isi bensin. Nah di Jepang itu emang ada 3 warna. Yang hijau itu kan apa, solar gitu ya. Yang merah itu bisa dibilang Pertamax ya. Dan yang warna kuning itu yang Pertamax Plus lah, bisa bilang kayak gitu. Jadi cuman 3 itu doang sih bensin Jepang itu. Nah daerah sini ya pom bensinnya di mana ini ya? Coba naik dulu ke kota ya, sebentar. Semoga ada. Wah kayaknya ada nih di depan ya. Biasanya kalau di dekat tuh ada mall kan ya, di sebelah kanan ya. Wah ada mall di tengah pedesaan Jepang. Wah luar biasa ini.
Biasanya kalau dekat mall itu pasti ada pom bensin biasanya. Karena selain udah belanja, wah ada yang kepikiran, wah bensin gue juga habis nih. Nah sekalian, wah benar tuh, depan tuh ada pom bensin. Benar firasat saya. Tuh depan ada pom bensin. Nah itu Ineos ya. Nah, sekarang saya isi dulu bensin di situ ya. Tuh itu mobil polisi patroli Jepang tuh. Keren ya mobilnya ya. Toyota Crown itu yang di depan tuh. Mobil polisi di Indonesia juga keren-keren ya. Emang harus kayak gitu tuh, polisi tuh harus yang keren gitu ya, biar gagah kelihatannya ya. Tapi ya jangan tilang sembarangan ya Pak. Kasihan nih, cari rezeki itu sulit banget ya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba ditilang ya salah sedikit, mohon dimaafkan gitu Pak. Biarkan pergi gitu. Tapi tetap aja peraturan itu peraturan, harus ditegakkan. Nah harus biasakan seperti itu ya. Nah yang kalau di Jepang itu peraturan luar biasa bagusnya ya kalau di Jepang itu. Nah di Jepang itu kalau mau belok kita harus sabar ya, tunggu ini ya sampai habis tuh. Tapi biasanya kalau di tengahnya macet tuh kan, si yang biru, mobil biru ini bingung-bingung tuh nyetop sendiri ya, kita belokin aja, gak apa-apa. Terus kita masuk pom bensin dulu, let's go. Nah di sini aja lah kita isi bensinnya ya. Good. Stop dulu, isi bensin. Yo, isi bensinnya udah selesai, jadi ayo kita main lagi yuk, putar-putaran ya. Oke, di daerah pedesaan ya. Wah ini sulit banget ini nyebrang ke sini, kiri aja lah. Tadinya mau ke kanan tapi coba ke sini ya. Kita putar-putar dulu yuk, ada apa sih di depan? Terus let's go. Hari ini hari Senin tanggal 18 di Jepang itu hari libur ya. Jadi hari ini hari Senin. Tadi udah bilang ya, ini hari Senin, hari liburan ya. Di Jepang itu ada yang namanya Sannenkyu ya, dibilangnya tuh gitu. Jadi 3 hari libur. Nah, jadi banyak orang yang jalan-jalan gitu biasanya kalau ada 3 hari libur itu ya. Jepang itu termasuk negara yang banyak libur ini. Karena ada yang bilang nih orang Jepang itu terlalu banyak kerja gitu ya, banyak yang stres katanya sama kerjaan. Kan kalau kita mah orang Indonesia misalkan ya, kita mah senang gitu ya, banyak kerja itu ya insya Allah jadi banyak rezeki gitu ya. Tapi orang Jepang itu malahan sama pemerintahnya disuruh jangan terlalu banyak kerja gitu ya, coba liburan katanya gitu. Makanya ada libur musim dingin, libur musim panas, sama libur ini ya, Golden Week gitu ya. Rata-rata liburnya tuh kalau yang udah bekerja itu antara 1 minggu 2 minggu ya, tergantung ya sama gimana perusahaannya. Terus banyak juga tanggal merahnya juga nih kalau di Jepang tuh. Pokoknya dalam 1 tahun itu liburan tuh ada banyak lah pokoknya. Yos, kita masuk gang kecil lagi coy. Wah ini gang kecil nih. Gang kecil, pada kemana orang-orangnya?
Nyanyi sendiri. Nih kanan kiri kanan kiri kanan kiri kiri. Terus kanan lagi. Wah, jalanan desa ini. Wah, kalau jalan kayak gini ya ada ya lubang tuh di Jepang lah ya. Tapi kalau jalanannya besar itu lubang-lubang sedikit sih. Wah, ini kemana ini? Naik ke gunung nih. Ayo coba kita ke gunung. Keluarnya di mana? Gimana ntar? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Enggak tinggi amat ini. Wow, ini kemana ini ya? Ya pokoknya ayolah kita putar-putar dulu aja. Wah, anjrit, itu sampai ke atas, bener nggak jalannya ini ya? Takut salah, Wah, coba ke kiri. Kita ngetes gear juga nih Ninja nih. Gear satunya ini mantap nggak? Wah, nyantai ternyata gear satunya. Malah minta naikin kedua tuh. Mana ini ya? Keluar di mana ini ya? Wah, ini parkiran ini. Coba ke sini. Tuh, teman-teman ya, yang jalanan kosong itu nggak ada apa-apa. Kosong aja tuh kayak gini ya. Orang-orangnya juga pada nggak ada tuh. Kemana ini orang-orang? Tapi seru juga ya naik-naikan ke gunung gitu. Wah, pemandangannya dari atas mantap ya, lihat tuh. Wah, mantap ya. Tapi emang jalanan kayak gini sih kalau yang jalan kaki ya berat ya. Harus naik turun. Jadi lututnya sakit. Kalau yang nggak hobi hiking gue ini sakit-sakit ini kalau jalanan kayak gini. Jadi wajib punya mobil biasanya kalau orang Jepang itu daerah pedesaan kayak gini tuh. Wah, mantap. Dan ngomong-ngomong, saya juga ini nggak tahu jalannya kemana ini kalau pulang nanti. Nanti kalau udah tengah-tengah saya pakai napi lah untuk pulang. So ini bagi teman kita nih yang kemarin request masuk gang-gang kecil, tadi kan udah kasih tahu ya kalau gang-gang kecil Jepang itu nggak ada apa-apa. Tapi nanti ya kalau yang di Tokyo ya kayaknya yang seru tuh, banyak pemandangan yang aduhai gitu ya, yang lebih bagus dari gunung gitu. Tahu ya maksud aku apa itu ya? Nanti kapan-kapan saya mau ke Tokyo. Tapi kan di Tokyo itu kayaknya kalau pakai Ninja masuk gang-gang kecil itu kayaknya sulit banget ya. Mungkin nanti saya mau pakai sepeda ya ke Tokyonya ya. Jadi kalau pakai sepeda kan bisa sambil lihat yang bening-bening juga tuh. Mantap, bro. Yang seperti ini ya, pedesaan yang di tengah kota ini, Saitama Chichibu ini ya. Wah, ternyata kita balik lagi nih ke jalan ini. Ini kan yang belokan tadi itu ya, ke sini ya. Cuma muter-muter doang. Tuh, kalau pedesaan gini ya ada tuh orang-orang ya yang jalan kaki, itu anak-anak. Karena ya dekat mall gitu ya, ada mall depannya, bisa belanja gitu ya. Jadi bagi kalian yang ya suatu saat nanti datang ke Jepang, dapat perusahaannya di pedesaan gitu ya, jangan berkecil hati.
Pasti di tengah pedesaan itu ya ada mall-mallnya mungkin ya. Meskipun ya jauh nanti kalau pakai sepeda. Kan biasanya anak magang itu belum bisa punya SIM ya. SIM motor itu nggak dikasih pastinya. Nggak dikasih izin maksudnya untuk mempunyai motor atau mobil ya. Jadi nikmatin dulu bersepeda ya kalau yang tinggal nanti di Jepang ya. Saya juga suka banget itu naik sepeda tuh di Jepang, udaranya enak, jalannya bagus gitu ya. Tuh Jepang itu ya apa ya, jalanannya itu tertib ya, jarang yang ada salip-salipan gitu ya. Jarang, kenapa ya? Manage orang Jepang itu bisa bagus kayak gini ya. Coba di Indonesia ya orang-orangnya tuh bisa tertib gitu ya. Nggak ada yang, ya maksudnya tuh nggak kebut-kebutan gitu lah. Meskipun ngejar waktu juga ya tahu lah macet atau kayak gimana. Ya kalau tertib dijamin ya kita bisa menghitung waktu gitu ya. Kira-kira berapa lama gitu ya sampai ke tempat tujuan gitu ya. Tapi kalau kitanya saling kebut-kebutan, nggak ngasih jalan gitu ya, misalkan kayak gitu ya, yang ada panas terus ini di jalan ya, hawanya gitu ya, jadi marah-marah gitu ya sebelum pergi kerja juga, macet segala macam, jadi datang ke kerjaan juga nggak enak ujung-ujungnya. Semoga ya kita yang tinggal di Indonesia, yang datang ke Jepang, apalagi nanti pulang dari Jepang ke Indonesia bisa menerapkan gitu ya, tertib itu indah. Nah seperti itu ya. Jadi datang ke Jepang itu bukan cuma kerja cari uang atau gimana ya, liburan doang kayak gitu, enggak juga. Jadi ambil positifnya, buang yang negatifnya gitu ya di Jepang. Ambil positifnya ya, lihat ya orang-orang Jepang itu sikapnya seperti apa. Tuh yang di depan juga dikasih jalan ya, tuh baik banget gitu. Tuh, jadi kan enak ya, lihat orang Jepangnya juga senyum-senyum, kasih senyum gitu ya, biar nyaman gitu ya. Nah kalau gua ini belok dikit nih segini, tapi jangan ngedolin yang di depan tuh. Nah kayak gitu tuh nyetirnya tuh. Biarpun macet gini kan saya udah kesel nih, pasti pengen nyalip nih kalau macet kayak gini tuh. Jadi santai saja. Tuh, santai kan enak kan ya. Ya panas banget hari ini. Tuh biarpun macet juga nyantai gitu ya. Nah karena ini macetnya lumayan jauh, gua skip ya videonya. Oke, tadi gue skip ya karena macetnya lumayan panjang. Jarang-jarang di pedesaan macet. Ya maklum ya, di tengah pedesaan itu tadi ada kotanya kecil ya. Ada kota kecil, jadi ya lumayan banyak mobil gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ya perjalanan, jalan-jalan. Jalan-jalan melihat pemandangan di depan ya. Teman-teman, tadi kan jalanan macet, jadi gua skip ya videonya, dan ternyata di depan juga macet nih. Aduh. Jadi hari ini gua mau sudahi dulu di sini ya, sampai sini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa ya dukung saya ya dengan subscribe video saya. Dukungan kalian adalah dukungan yang berharga. Semoga kalian juga yang subscribe itu banyak rezeki ya, amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman terima kasih
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.